suci. Selamat malam, selamat datang pada perayaan Natal AMGPM Cabang Kyrie Eleison 1 di saat ini. Dengan sorotan tema, kami datang untuk menyembah Yesus Sang Raja. Yang terhormat, pengurus AMGPM Daerah Pulau Ambon Timur, yang kami hormati, Ketua Majelis Jemaat GPM Gatik, para pendeta pengentar Jemaat GPM Gatik, Majelis Subseksi Pemuda dan Ketua Komisi Pemuda GPM Gatik, Ketua Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Jemaat GPM Gatik, Bapak Raja Hatiwe Kecil dan Kepala Desa Galala, Bapak Ibu Pembina AMGPM Cabang Kyrie Eleison 1, dan yang kami kasihi seluruh potensi AMGPM Cabang Kyrie Eleison 1 dari ranting 1 hingga ranting 7. Shalom. Adapun susunan acara di malam hari ini, yang pertama pidato dan sambutan-sambutan, yang kedua kebaktian perayaan Natal, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita masuk pada pidato dan sambutan, saya mempersilahkan teman-teman yang berada di bagian belakang untuk mengambil posisi duduk di depan. Bagi teman-teman yang merasa dirinya di 5 leret di belakang, mohon maju ke depan untuk memenuhi kursi-kursi yang kosong di depan. Teman-teman yang di bagian kiri saya boleh mengambil tempat di depan, jika tidak kita tidak akan lanjut kepada acara yang berikutnya. Terima kasih kepada Bu dan Usi sekalian. Kita akan masuk pada acara berikutnya, yaitu pidato dan sambutan-sambutan. Yang pertama kita dengarkan pidato dari Bu Febri Rikomahu selaku Ketua Cabang AMGPM Kyrie Eleison 1. Kepada Bu Febri, waktu dan tempat disilakan. Ya, yang terhormat pengurus daerah Pulau Ambon Timur, yang beta hormati Ketua Majelis Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil, yang beta hormati para pendeta penghentar Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil, yang beta hormati Majelis Subseksi Pemuda, yang beta hormati Ketua Komisi Pemuda, yang beta hormati Bapak Raja Negeri Hatiwe Kecil, yang beta hormati Ibu Kepala Desa Galala, yang beta hormati Bapak Ibu para pembina AMGPM Cabang Kyrie Eleison 1, yang beta hormati Bapak Ibu tamu para undangan, serta yang beta kasih dan beta banggakan teman-teman AMGPM ranting 1 sampai ranting 7 Gatik. Selamat malam, Shalom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, karena atas berkat penyertaan tangan kasih-Nya sehingga ketong semua dapat kembali berkumpul di sini dalam rangka merayakan ibadah Natal AMGPM Cabang Kyrie Eleison 1 di malam ini. Hadirin yang dimuliakan Tuhan, sesuai dengan tema ketong di tahun ini, kami datang untuk menyembah Yesus Sang Raja. Pertama-tama beta mau sampaikan kurang
beberapa hari lagi yang dimana kurang dari 1 bulan Kotong akan mengakhiri tahun 2023 dan akan memasuki tahun 2024. Banyak dinamika yang terjadi dalam AMGPM cabang Krelison 1, baik di tingkat cabang maupun di ranting. Semua hal-hal telah banyak Kotong lalui di tahun ini. Pesan beta dan juga teman-teman dari pengurus cabang bahwa ketika semua yang telah dilalui, hal-hal yang baik yang bernilai positif yang boleh Kotong ambil, yang hal-hal yang kurang baik Kotong akan tinggalkan bersama dengan tahun ini. Dan Kotong pengurus cabang sangat juga berharap kepada teman-teman semua untuk tetap saling bergandeng tangan, karena walaupun Kotong beda-beda dari ranting 1 sampai ranting 7 Gatik, tapi Kotong adalah AMGPM cabang Kria Elesen 1. Itu yang mau bilang buat teman-teman bahwa semua yang telah dilalui di tingkat ranting dalam bentuk program-program dan semuanya itu, beta harap teman-teman semua juga bisa belajar dari segala yang telah terjadi. Iya, beta sebagai pengurus cabang juga mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, kepada Ketua Majelis Jemaat GPM Gatik, bahkan Badan Majelis Jemaat GPM Gatik yang telah mensupport dan membackup segala macam kegiatan yang telah Kotong lakukan, dan juga ucapan terima kasih yang sama kepada pemerintah negeri Galala Hatiwe Kecil, Bapak Raja beserta dengan Ibu Kepala Desa yang tetap support untuk segala macam kegiatan angkatan muda. Kotong pengurus cabang mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tak lupa juga Kotong mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu para pembina, Kotong pewaranta tua yang selalu dan senantiasa ada bersama-sama dengan Kotong, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi semua juga sudah disumbangkan kepada Kotong untuk tetap memajukan AMGPM cabang Krelison 1 ini. Demikianlah beta punya pidato di malam ini. Di malam ini juga kita mau bilang bahwa selamat Natal buat Kotong semua. Tuhan Yesus memberkati Kotong semua. Ingatlah selalu moto Kotong, kamu adalah garam dan terang dunia. Shalom. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan yang pertama, dan sambutan ini oleh Ketua Daerah Pulau Ambon Timur yang diwakili oleh Bu James Lewani. Kepada Bu James dipersilakan. Iya, Bapak Ibu selamat malam, Shalom. Bapak Ketua Majelis Jemaat yang beta hormati, Bapak Ibu Pendeta di Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil, serta perangkat pelayan yang ada yang beta hormati, Ibu Kepala Desa Galala yang beta hormati, serta yang beta hormati Bapak Raja Hatiwe Kecil, pengurus subseksi pemuda dan komisi pemuda yang ada di Jemaat Galala Hatiwe Kecil yang beta hormati, teman-teman pengurus cabang Krelison 3, serta teman-teman pengurus ranting dari ranting 1 sampai ranting 7 yang beta banggakan. Bapak Ibu pembina cabang, Bapak Ibu pembina ranting yang selalu ada bagi teman-teman di cabang Krelison 1. Sekali lagi selamat malam dan shalom. Iya, mendahului apa yang mau disampaikan di malam ini teman-teman, ada beberapa hal. Namun ada permohonan maaf di awal karena pengurus daerah yang lain juga hari ini ada beberapa agenda yang mesti dihadiri. Sehingga hari ini yang ada beta sama Usiona saja. Tapi beta kira itu dia yang mengurangi katumpung sukacita untuk merayakan Natal keluarga besar
AMGPM cabang Kriya Elesan 3. Bapak Ibu, Kriya Elesan 1. Bapak Ibu, katong merayakan Natal tahun ini, katong dipandu dengan tema pemberitaan kami datang untuk menyembah Yesus Sang Raja. Dalam konteks sebagai orang-orang muda, katong mau datang menyembah Yesus sebagai Raja, apa yang mesti katong bikin? Atau apa yang mesti katong bawa untuk menyembah Yesus Sang Raja yang lahir dan yang akan datang, bahkan yang sudah datang itu bagi katong sebagai orang-orang muda. Kalau katong baca catatan Alkitab, orang Majus datang dari jauh untuk menyembah Yesus, bawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Kita kira kalau anak-anak angkatan muda pasti sengpung banyak kalau katong mau pakai panduan atau contoh dari orang-orang Majus. Tapi apa yang mesti katong beta sampaikan di malam ini menjadi catatan bersama katong sebagai orang-orang muda yang merayakan Natal, datang untuk menyembah Yesus dalam wujud nyata katong. Bahwa sebagai orang-orang muda, ketika katong ada di tengah-tengah kehidupan sebagai orang muda yang misal notabene-nya adalah mahasiswa, mari lakukanlah tugas tanggung jawab belajar sebagai mahasiswa dengan baik. Kalau itu katong sebagai orang-orang muda di dunia kerja, lakukanlah tanggung jawab kerjamu dengan baik. Kalau katong diberi kesempatan jadi pengurus cabang, jadi pengurus ranting, lakukanlah tugas itu dengan baik. Beta kira ini wujud dari bagaimana kita menyembah Yesus. Sebab bukan sekedar menyembah Yesus, bukan sekedar datang lalu menyanyi-menyanyi puji Tuhan, lagu rohani dan lain sebagainya, tapi di kehidupan nyata katong mengabaikan katong pung peran dan tanggung jawab. Jadi sebagai orang muda yang merayakan Natal di 2023, beta kira ini menjadi catatan dan perhatian yang sangat penting bagi katong. Sebab dia akan memberi warna dan dampak bagi kehidupan orang muda. Sebab kalau datang menyembah Yesus, beta pikir dia pun implikasi atau dia pun dampak kepada hidup orang muda itu juga harus ada. Sebab kalau datang menyembah Yesus tapi hidup sebagai orang muda, seng memberi arti, no lebih baik seng. Kita kira itu catatan yang pertama, teman-teman. Yang kedua, ini merupakan himbauan bahwa mengakhiri tahun 2023 ini, teman-teman, banyak sekali kecelakaan lalu lintas terjadi. Biasa anak-anak muda kalau rambu sucet, knalpot motor suganti, di jalan katong sing bisa tidur. Kebetulan beta juga ditantui rumah dekat jalan, setiap malam tuh dengar motor babunyi katong sing bisa tidur. Dan paling banyak kecelakaan terjadi. Ini menjadi himbauan bersama teman-teman, khususnya bagi teman-teman muda di Gatik. Mari katong masuk Natal, katong kas tinggal tahun ini dengan keadaan baik-baik. Jadi berhati-hati di jalan supaya katong selamat kasih tinggal tahun ini dengan segala baik. Jangan pulang menyembah Yesus di Natal, katong masuk rumah sakit. Jadi itu merupakan himbauan yang mesti beta sampaikan untuk katong menjadi perhatian. Yang berikut, teman-teman, katong sudah selesai melangsungkan musyawarah pimpinan paripurna daerah di hari Minggu kemarin. Tinggal teman-teman di cabang Kriya Elesan 1 untuk bagaimana meneruskan proses ini. Musyawarah pimpinan paripurna cabang yang juga akan digelar. Dan seterusnya ke ranting-ranting. Dalam rapat-rapat ranting. Itu saja Bapak Ibu kira-kira yang mau beta sampaikan. Pada akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ketua Majelis Jemaat, Bapak Ibu Pendeta, dan semua pelayan khusus yang ada di jemaat ini untuk seluruh perhatian dan jalan bersama dengan teman-teman Angkatan Muda Cabang Kriya Elesan 1. Terima kasih untuk topangannya,
Kami harapkan itu dapat diteruskan di tahun pelayanan 2024. Terima kasih Ibu Kepala Desa, Bapak Raja, untuk perhatian dan semua sumbangsi bagi teman-teman kami di cabang Krielesan 1. Terima kasih Bapak Ibu Pembina. Beta juga paling sering datang di hajatan teman-teman Krielesan 1. Bapak Ibu Pembina Krielesan 1 luar biasa. Setiap momen selalu ada sampai selesai. Kalaupun ada sampai tengah-tengah malam, kalau katong lihat masih ada Bapak Ibu Pembina cabang. Terima kasih untuk pendampingan selama ini bagi teman-teman. Dan terima kasih pengurus cabang, pengurus ranting untuk jalan bersama sepanjang 2023. Mohon maaf jika sepanjang pelayanan di 2023 banyak kendala yang ditemui atau banyak pendampingan yang mungkin saja tidak kami lakukan dengan baik. Kita tingkatkan seluruh pelayanan bersama kita di 2024 nantinya. Terima kasih untuk semua teman-teman ranting. Mari katong lebih giat lagi jadi garam dan terang dunia. Akhirnya atas nama pengurus daerah Pulau Ambon Timur, kami menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita. Ingat selalu pada moto kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selanjutnya, kita akan dengarkan sambutan yang terakhir dari Majelis Subseksi Pemuda yang diwakili oleh Bapak Penatua, Bapak Yohanes Latomanasi. Pada Bapak dipersilakan. Ya baik, selamat malam dan shalom. Beta hormati Bung Dengusi dari pengurus daerah, teman-teman pengurus cabang, Bapak Ketua Majelis Jemaat GPM Hati Kecil, serta ibu-ibu pendeta yang cantik malam ini, selamat malam dan shalom. Dan juga Bapak Ibu pembina yang sangat luar biasa yang tadi Bung dari pengurus daerah sudah sampaikan apresiasi yang begitu baik. Ibu Kepala Desa Galala, Bapak Raja Negeri Hatiwe Kecil, bahkan juga teman-teman pengurus dan anggota dari ranting 1 sampai ranting 7. Dan juga bagi para undangan semua, mohon maaf kalau beta yang sempat sebut satu-satu. Katong pun selamat malam dan shalom. Ya, baik. Yang pertama beta minta maaf mewakili beta pun Ketua Subseksi Bung Melvin Sihaya. Beliau harusnya yang menyampaikan pesanan-pesan Natal di malam hari ini, oleh karena tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan, makanya diwakilkan. Minta maaf kalau tiba saat tiba akal, tapi beta yakin beta juga dibentuk dari angkatan muda, bahwa seorang figur, seorang dibentuk dari angkatan muda itu tidak kaleng-kaleng. Amin. Ya, beberapa hal saja yang ingin beta sampaikan sebelum ketemu dalam ibadah. Mungkin ada perlu evaluasi bagi pemuda, minta dukungan dari Bapak Ibu Pembina, bahkan juga teman-teman pengurus cabang, bahkan daerah, untuk melihat kondisi angkatan muda sekarang ini. Kenapa? Yang pertama tadi, komitmen waktu. Kenapa adik-adik sering kalaupun ibadah, bahkan acara seremonial lainnya, sering terlambat. Bahkan beta 2 tahun, ini tahun kedua mendampingi pemuda, dan beta lihat ada perubahan yang sangat signifikan. Kenapa? Kalau dalam acara-acara ibadah terkesan kuantiti, lebih banyak kehadiran, karena mungkin berpikir ada ketemu tamang, ada beta pun cowok, ada beta pun cewek di situ. Ini realita ya. Jangan kita lihat kelihatan banyak tapi tidak berkualitas. Ya adik-adik ya. Adik-adik ini, bahkan teman-teman ini pilar-pilar gereja, regenerasi gereja yang nanti ke depan ini akan memimpin dunia ini. Kalau di awal adik-adik tidak dibentuk dan ditempa dengan disiplin waktu,
pada akhirnya buram. Ya adik-adik ya, jadi mari sebagai orang muda harus komitmen waktu. Jadilah orang muda yang bisa bertarung, jadi fighter. Kenapa beta bilang demikian? Dunia sekarang ini, adik-adik kalau bukan jadi petarung, adik-adik tidak akan bisa jadi apa-apa. Harus jadi petarung. Jangan melihat kuantiti, jumlah atau isi, tapi mari lihat kualitas. Jangan datang di angkatan muda sebagai sebuah rutinitas. Ibadah, tiap hari Kamis beta datang angkatan muda, tapi pulang nol. Banyak hal telah disampaikan oleh Bung dari pengurus daerah tadi. Beta cuma menambah saja. Karena apa adik-adik? Adik-adik mengakhiri tahun pelayanan 2023, tinggalkan sifat yang euforia. Lalu mau lifestyle, gaya hidup yang sebenarnya hedon, tapi di rumah sengsara. Itu kan style anak-anak sekarang. Beta harus jujur. Style anak-anak sekarang kan begitu tuh. So, mama dan papa ada sengsara nih. Mereka setuju HP iPhone. Ya boleh-boleh aja lah, itu hak kalian. Tapi lihat isi dapurmu. Lihat isi rumahmu. Adik-adik, jadi Natal di bawah sorotan tema kami datang menyembah Yesus Sang Raja. Itu harus berkualitas. Jangan datang bikin sebuah ibadah itu menjadi rutinitas. Tapi jadikan ibadah itu sarana kita bersyukur. Bagaimana adik-adik masa depan masih panjang. Adik-adik perjalanan hidup masih panjang. Tuh, jadi gunakan wadah ini untuk menjadi adik-adik yang sangat luar biasa. Tuh, ingat bahwa ketika Anda beralasan sakit untuk tidak pergi sekolah, untuk tidak pergi kampus, orang tua itu pura-pura sehat untuk tetap kalian sekolah dan bisa menikmati pendidikan dengan layak. Sampai di situ paham ya adik-adik? Tuh, jadi jangan sama tadi Bung bilang biasa warna-warni Natal nih akan lebih banyak ya adik-adik angkatan muda. Kelihatan kata ini dulu adik-adik dong. Jadi kata menikmati hal apa sudah melewati hal-hal itu. Jadi biasa guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Kata berdosa sebagai kakak-kakak sebagai orang tua. Kalau tidak ngomong jujur ke adik-adik dong bahwa dunia ini keras. Kalau adik-adik lemah, lembek, jangan pernah adik-adik punya mimpi. Nah adik-adik, jadi mari jadikan wadah ini adalah wadah untuk bersyukur. Memasuki Natal, mengakhiri tahun 2023, memasuki tahun 2024 dengan sukacita yang baru. Tuhan Yesus sayang ketong sing pun kurang apa-apa untuk meninggalkan tahun 2023, tapi Tuhan Yesus akan menambahkan seluruh bagian berkat for ketong semua di tahun pelayanan 2024. Amin. Iya. Untuk itu, beta atas nama Majelis Subseksi mengucapkan banyak terima kasih, bahkan juga mohon maaf kalau kurang lebih 2 tahun pendampingan ini kurang maksimal. Mohon maaf, majelis juga manusia. Tuh adik-adik toh, jadi adik-adik tetap semangat, kejar impian, bahwa cita-cita dan harapan itu bukan saja ketemu kekuatan, tetapi selalu berharapannya kepada Tuhan. Jadikanlah adik-adik menjadi garam dan terang, jangan jadi adik-adik menjadi garam yang bikin orang stroke, tetapi jadikanlah garam dan terang yang menerangi kegelapan dunia ini. Mungkin itu saja, minta maaf kalau memang ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu dan adik-adik sekalian di malam hari ini. Beta secara pribadi mengucapkan selamat Natal dan juga selamat memasuki tahun baru Tuhan Yesus. Jaga dan pelihara ketong mulai saat ini sampai Antua datang. Amin. Selamat malam dan shalom. Demikianlah acara yang pertama kita di malam hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu kebaktian Natal. Untuk itu mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk menyambut Kristus Sang Putra Natal dalam kebaktian di malam ini. Kepada Bapak Pendeta Idi Wayabula disilakan. Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita tenang dan mulai kebaktian perayaan menyambut Natal Kamis 14 Desember dan beta undang berdiri. Kita kidungkan Kidung Jemaat 109 ayat 1 dan 2.
kita mulai berkumandang sangkakala sorgawi menyambut Yesus yang lahir. Mari kita bersukacita. Marilah kita menyembah Allah dalam diri Yesus Kristus Putra Natal. Kebaktian perayaan Natal Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Cabang Kiri Elesen 1 terjadi di dalam pertolongan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Pemelihara. Shalom. Saudara dipersilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dengan kiri jebat. Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga kidung kami tak berjalan. Budamu Maria diberi karunia, melahirkan di Kau kudus dan mulia. Salam salam. Pengakuan di malam Natal. Di malam perayaan Natal-Mu, ya Yesus Kristus Yesus, kami mengaku telah berdosa terhadap Engkau melalui perbuatan dan perkataan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Hari-hari hidup kami dipenuhi oleh kepentingan diri sendiri. Kami mengabaikan sesama kami dan memupuk kebencian, iri hati, dan dendam di dalam hati kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan barulah hidup kami, agar kami tetap menjadi garam dan terang dunia. Amin. Engkau
Jemaat diundang berdiri. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus tak ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia, dinaungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pujian dari pengurus cabang dan para ketua ranting. Dipersilakan.
Ya, demikian pujian yang telah dilakukan oleh pengurus dan para ketua ranting. Kita sekarang akan membaca Alkitab, dan untuk itu doa ataupun pembacaan oleh pelayan yang telah disiapkan. Ya Bapak Ibu serta rekan-rekan pemuda, sebelum katong masuk dalam katong pembacaan firman Tuhan, mari katong satu dalam doa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami berikan kepada-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih cinta dan penyertaan-Mu sehingga kami selaku Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, cabang Krielesen 1, boleh berkumpul lagi di rumah-Mu yang kudus, Gereja Immanuel Gatik ini Tuhan, untuk beribadah akan Dikau. Dan sekarang kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya Bapa mau memberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan bagi kami, agar firman yang nanti kami baca dan refleksi firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta bukan hanya kami baca dan kami dengar, tapi dapat kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Kebenaran firman Tuhan di malam ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 berakhir pada ayatnya yang ke-20 di bawah perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, keluarga besar Angkatan Muda Cabang Krielesen 1 yang diberkati, malam ini kita jumpa lagi, dan saya pakai bacaan ini baru saat ini, sebab bagi saya mengambil bacaan Natal di tengah perayaan Advent itu adalah sebuah kesulitan juga, sebab kita mempersiapkan diri untuk perayaan dengan masa penantian, tapi yang disampaikan itu sudah proses kelahiran. Tapi saya tidak melihat apa yang dikemukakan di situ sebagai dasar tentang peristiwa kelahiran Ansi. Yang dilihat adalah kenapa gembala yang mesti menjadi tujuan berita pertama terkait dengan berita tentang kelahiran Kristus. Gembala adalah pekerjaan masyarakat ekonomi lemah. Mereka adalah orang-orang biasa
dan bekerja itu bukan milik mereka, tapi mereka bekerja atas dasar kepemilikan orang lain, diperintah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemilik daripada domba. Gembala biasanya punya kemampuan dan pendidikan terbatas. Hanyalah mungkin pendidikan dasar yang dimiliki, atau kalau mungkin juga tidak sekolah sama sekali. Baru-baru di sidang MPL, kami para pendeta penatua diaken mencoba untuk mencari gembala dan domba itu yang bagaimana ketika kami di Kisar, ya. Karena bagi kita di sini untuk domba dan figur gembala mungkin kita tidak terlalu kenal, tapi bagi orang Kisar itu biasa. Lalu mereka mencoba seperti yang ditulis di dalam Alkitab, bagaimana domba mendengar suara gembala, yaitu dengan cara berteriak satu persatu, dan kemudian dilakukan dengan berbagai cara. Tapi seperti yang kita lihat di YouTube, ya, tidak pernah domba itu mau tahu dengan panggilan yang kita lakukan. Tapi ketika gembala, domba itu kemudian menengok, berlari dan mendapatkan gembala itu. Baru di sini bukan satu, ya. Ada beberapa gembala yang notabene mereka itu bekerja di situ, dan hamparan tanjung yang luas itu tempat berikan makan domba. Jadi bukan satu orang punya, tapi ada begitu banyak. Dan yang aneh, masing-masing gembala, domba kenal gembalanya. Mereka berdiri, dan setiap gembala, dombanya datang kepada gembalanya. Jadi walaupun ada begitu banyak gembala, tapi tetap yang mana gembalanya itu domba tahu. Lalu yang berikut, persoalan kita adalah kenapa mesti gembala yang menjadi orang pertama ketika dia ada di situ, dan dia juga kalau mau dibilang tidak pernah terlibat dalam rutinitas ibadah dan berbagai bentuk ritual keagamaan Yahudi. Sebab hidupnya hanya dari pagi sampai malam sampai pagi, lebih banyak di padang gurun, mempersiapkan apa yang harus dimakan oleh domba, entahkah itu padang rumput ataupun juga air. Apakah dengan begitu lalu kemudian Tuhan menilai dari ketaatan dan kesetiaan untuk mereka dengan nilai pengorbanan, kerja keras, ataukah kepada mereka yang pada waktu itu orang Yahudi, ahli Taurat, sementara berkutat dengan itu kebenaran Taurat untuk menyelidiki tentang bukti daripada kitab suci, benarkah Yesus atau Mesias itu lahir di mana? Jadi sebetulnya penulis Lukas atau Matius menempatkan kisah-kisah dengan masing-masing punya cerita. Khusus kalau Matius kita lihat kan sisi daripada orang Majus, sementara Lukas ini sisi daripada gembala. Dan kalau menurut tradisi Lukas, tentu gembala diambil karena memang ini adalah hal yang oleh penulis dianggap dia bisa menjadi wakil daripada pekerja yang boleh dikatakan semalam suntuk mengorbankan waktu dan kemudian memberikan perhatian untuk tanggung jawab yang diembani di atas pundaknya, dan dia itu adalah pekerjaan dari orang-orang kebanyakan. Tetapi Matius mengambil karakter Majus disebabkan karena di dalam tradisi Matius, orang-orang Majus sebagai penggenapan daripada peristiwa itu, hubungannya tentang berita yang mereka tahu dari apa yang mereka pelajari dengan orang-orang Yahudi yang lagi berkutat dengan yang tadi saya bilang, kitab sucinya,
untuk penggenapan janji mesianis. Jadi dua keadaan yang coba ditampilkan oleh kitab-kitab Injil yang mau mengatakan kepada kita bahwa mana nih nanti yang Tuhan genapi sehingga perjumpaan itu bisa terjadi. Di sini sebetulnya hal pertama yang bisa kita lihat adalah cara Tuhan berjumpa dengan manusia bukan dari dia punya pendidikan dan pengetahuan, bukan dari dia punya karakter untuk bagaimana dia mempunyai penguasaan daripada sejumlah pengetahuan atau sejumlah ilmu agama yang digeluti, tapi adalah tentang kesetiaan dan ketaatan terhadap apa yang menjadi fokus daripada perjalanan hidup. Ya, seorang gembala hidupnya cuma di situ, tidak ada yang lain. Memang kita di Indonesia berhadapan dengan pendidikan dan pekerjaan, kadang ada dalam kondisi yang kita belajar itu semua. Ya, kalau pendidikan di Barat lebih kepada fokus. Kalau memang kita dikaryakan dibentuk untuk pendidikan seni, pendidikan teknik, ya, dan itu harus dia mulai dari pendidikan dasar, menengah, tinggi, supaya apa? Nanti tenaga profesional itu dia bisa menghasilkan dari apa yang dia geluti. Ambil contoh Bapak Ibu, kalau ketemu bertemu dengan orang Barat, berbicara tentang masalah lain dari dia punya bidang, dia tidak terlalu kuasai. Tapi kalau ketemu tanya orang Indonesia, ya, seorang yang ekonomi bicara politik, oh dia jago. Seorang yang memang orang seni bicara yang teknik, dia bisa. Artinya bukan apa. Kadang kita mencoba untuk merangkul semua, tapi tekun kepada sesuatu yang sifatnya profesionalitas itu kita kehilangan. Nah, makanya sebetulnya ini gambaran daripada kitab Lukas ini, kenapa gembala sebagai orang pertama yang dijumpai karena ketekunan dan ketaatan. Saya coba melihat di Mazmur 23 dari Mazmur Daud. Di situ dicoba melihat tentang siapakah Daud di dalam kehidupan sehari-hari. Dia adalah dalam keluarga Isai seorang anak yang boleh dikatakan dilecehkan dalam kehidupan keluarga. Kenapa dilecehkan? Sebab dia sama sekali dianggap tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan banding dengan kakak-kakaknya yang badan besar dan juga tinggi serta kekar. Karena itu kakak-kakaknya lebih banyak sebagai tentara Saul, ya. Tapi Daud sendiri dikasih tanggung jawab, sudah Ose ini cuma pun kemampuan pi jadi gembala sajalah. Lalu ini binatang yang Ose piara. Binatang itu pun tidak banyak, domba itu tidak banyak. Kalau mungkin domba ratusan ekor itu sesuatu yang bisa dipercayakan kepadanya dan kemudian dianggap dia punya kemampuan yang luar biasa dari sistem yang dikelola, cara untuk penanganan sampai pun hasil produksi yang nanti dia lakukan dipercayakan. Tapi tidak seperti itu, karena dianggap tidak punya kemampuan. Tapi apa? Di situ dia dibentuk oleh Tuhan untuk belajar tentang taat, belajar tentang setia, belajar tentang ketekunan, belajar tentang pengorbanan menghadapi berbagai masalah kehidupan. Ya. Dan figur gembala ini selalu saja dipakai oleh Tuhan Yesus. Dan selain dia adalah figur yang pertama berjumpa, tapi kita dituntut untuk ada dalam kondisi seperti itu. Nah, di sini sebetulnya kunci hidup untuk bagaimana kita berhasil. Ya. Kunci hidup untuk bagaimana kita bisa berjumpa. Perjumpaan dengan Yesus itu adalah sebuah proses reformasi untuk kita melihat tidak hanya kita dibatasi dengan apa yang ada kini. Potong sekolah-sekolah sampai luar biasa bisa menjadi seorang sarjana, tapi ketika mencari lapangan pekerjaan kita menghadapi kesulitan. Nah, ini pertanyaannya, kenapa begitu? Nah, kembali kepada persoalan gembala.
Tekunkah kita, setiakah kita, relakah kita berkorban? Hal-hal itu sebetulnya sesuatu yang membuat kita harus menelisik ke dalam, mencari, menyingkapkan misteri. Saya gagal ini tahun, kenapa demikian saya gagal? Saya tidak menjadi sesuatu seperti yang diinginkan Tuhan, kenapa? Dan kembali kalau kita berkaca dari Mazmur 23, sebetulnya hal penting di situ. Kenapa domba bisa kenal dia punya gembala? Sebuah bentuk keintiman. Ya. Makanya Daud kemudian mengambil gambaran itu sebagai hubungan. Dan dia ungkapkan itu di dalam Mazmur untuk menyatakan kalau dia sendiri secara pribadi bisa dapat membangun relasi dengan domba dan dengannya dia tahu apa yang dia lakukan. Bagaimana mungkin dengan Tuhan Allah? Dia akan membaringkan ke padang rumput, membawa ke air yang tenang. Ketika di tengah kekelaman dia menghadapi bahaya, justru ada pertolongan. Ketika dia sakit, ada urapan minyak di sana. Dan apa? Ke depan itu sesuai dengan Mazmur 23 adalah dia akan menghadapi kehidupan aman dan diam di dalam rumah Tuhan. Jadi Mazmur 23 gambaran Daud adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu mengadakan, Tuhan yang selalu memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memenuhi segala bentuk kebutuhan, mempersiapkan masa depan kita. Hanya karena bagaimana domba bisa mendengar suara Tuhan. Keintiman dengan Tuhan kunci sukses dan bahagia di waktu yang akan datang. Nah, di sini sebetulnya ketong koreksi. Beta gagal, beta intim dengan Tuhan, tidak. Beta gagal, beta punya keintiman dengan Tuhan, beta mulai hitung. Keintiman dengan Tuhan itu nilainya seperti apa? Apakah cuma sekedar ketong hadir dalam ibadah ranting, hadir dalam ibadah cabang, hadir dalam ibadah yang lain, tanpa kita tahu bahwa kehadiran itu tidak punya potensi dan kualitas? Domba, salah satu karakter adalah dia itu pasrah. Dia itu mengandalkan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan, kepada tuannya. Makanya kalau diambil bulu tidak pernah dia bersungut atau tidak pernah dia memberontak. Ya. Domba itu adalah binatang yang memang segala sesuatu itu cuma kalau apa datang itu dia terima. Dia tidak pernah bisa melawan. Kalau serigala datang dia terima. Makanya gembala itu dia selalu memberikan pertolongan, rela berkorban. Dari sini kita melihat kalau memang kita punya kekurangan, kotong ini selalu topu dada bilang beta mampu, beta bisa. Kotong ini selalu berhadapan dengan masalah, kotong selalu tidak pernah mengandalkan Tuhan. Saudara, jangan menganggap itu hal biasa. Itu adalah masalah kita. Karena kita tidak intim dengan Tuhan. Kita intim berarti kita pasrah. Kita intim berarti kita mengandalkan. Kita intim berarti kita bilang kita ini tidak punya apa-apa untuk menjalani hidup. Nah, ini penting saudara. Makanya mereka punya kehidupan yang demikian, Tuhan menilai sebagai orang pertama yang menyambut dan menerima berita Natal itu. Jadi saudara, Natal ini sebetulnya sebuah koreksi. Apakah kita sudah intim dengan Tuhan? Apakah kita sudah setia, rela berkorban? Apakah kita punya ketaatan itu adalah wujud daripada kita melakukan sesuatu yang sifatnya fokus kepada pekerjaan kita, pendidikan kita, atau tadi yang dalam sambutan masih ketong pakai knalpot berbunyi besar, atau ketong pakai hal-hal yang sifatnya hura-hura, yang pada akhirnya nilai itu sama sekali tidak diperhitungkan oleh Tuhan untuk ketong penghidup mendatang. Nah, saudara, ini penting untuk menjadi perenungan, menjadi refleksi kita. Gembala orang pertama yang mendengarkan berita itu. Dan kita pun juga orang pertama yang menyambut kehadiran Tuhan. Bagaimana menjadi yang paling utama? Kriterianya cuma tadi yang kita sudah bilang. Ketaatan, kesetiaan, dan keintiman dengan Tuhan. Jangan bilang ketong ini hebat, ketong pintar, ketong jago. Itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan menilai dari hati kita yang pasrah dan mengandalkan Tuhan. Amin.
Ya, kita akan diberikan kesempatan untuk membawa persembahan Natal. Karena itu, sementara persembahan dipungut, kita hidungkan Kidung Jemaat 101. Hendaklah kita mempersembahkan syukur kita saat ini dengan sukacita, sebab firman Tuhan berkata, lebih besar berkat memberi daripada menerima. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegah? Bagaimana aja siapa sorak sorgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ya, mari kita berdoa persembahan. Terima kasih atas kasih setiamu yang sudah memberikan kepada kami kesempatan membawa persembahan yang sedikit dan kami taruh pergumulan kami secara pribadi di hadapanmu. Berkatilah itu dan jadilah berkat bagi kami. Ampuni dan kasihani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan bawa satu lagu dulu, lagu Natal. Tes satu-satu. Tes. Sejak awal langkah perjalanan hidup di tahun ini, ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku.
berat di pundakku. Bawaku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kaki yang berlumuran darah, Engkau menggendongku. Hingga di saat ini kemana Natal memanggilku Tuhan. Kan ku awali hidup di tahun baru ya Tuhan, Tuhan Yesus. Tes. Ku dengar derap langkah datang mendekat, Kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih berat di pundakku. Aku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, Engkau menggendongku. Hingga kemana memanggilku Tuhan. Kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Selamat datang Kau penebusku. Selamat bagimu Kau Rajaku. Selamat datang Kau penebusku. Selamat Kau Rajaku. Selamat
Bapak Ibu, minta maaf, seng connect dengan HP, seng connect dengan di media di dalam. Akhirnya tak putus. Kalimat belum sampai di sini, kalimat sudah ada di atas. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini beta menyanyi karena beta tadi tanya Lani, anak angkatan muda yang menyanyi kenapa? Bayangkan ranting 1 sampai 7 yang ada yang menyanyi. Terpaksa kotong tahu menyanyi, kotong sorong diri saja untuk menghargai ada ketua cabang dan teman-teman. Terima kasih. Mari kotong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, memberikan kesempatan kepada kami merayakan dengan penuh syahdu Natal-Mu. Kendati pun kami menyadari Natal adalah proses rekonsiliasi, tapi penting adalah sebuah reformasi yang harus kami mulai dari diri kami masing-masing. Bagaimana menanti kedatangan-Mu dengan hidup yang sigap seperti gembala yang tidak pernah tahu dan mengerti, dan pada waktu itu perjumpaan pertama malaikat Tuhan dengan mereka yang hidup dengan ketidaktahuan, tapi pasrahkan diri dan tekun dalam pekerjaan. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau Bapa yang baik. Kami punya pergumulan banyak tentang hal ini, pendidikan kami, dan upaya untuk mencari lapangan pekerjaan. Kami sebagai anak-anak muda bergelut untuk maksud itu. Kemarin kami sudah boleh mengikuti tes yang kami jalani. Ada yang dapat menerima dengan baik hasilnya, tapi juga ada yang gagal. Terhadap hal itu kami lalu merenung ulang lagi, apa arti semua ini di tahun ini. Kami mohon ya Tuhan, jangan hal-hal itu justru menjadi penghambat ketika kami masuki di tahun yang akan datang. Bukakanlah kepada kami berkat-Mu, supaya ketika kami jalani dengan masa lalu yang kelam, Tuhan singkapkan dengan terang yang ajaib atas apapun yang kami gumuli di tahun yang akan datang. Ya Bapa, berkati masing-masing dengan segala rencana dan pergumulan, supaya semua kami bisa bersama-sama datang dan menyembah Engkau. Penyembahan yang kami lakukan dimulai dari tengah keluarga kami. Kami doakan pengurus cabang, ketua dan semua pengurus, ketua ranting dan pengurus ranting dari pertama sampai yang ke-7. Seluruh kegiatan di tahun ini padat kami lakukan di masing-masing ranting dan cabang. Semua kami lakukan sebatas untuk meningkatkan kapasitas kami sebagai anak-anak-Mu, menjadi garam dan terang dunia, menjadi tulang punggung bagi gereja-Mu di tengah jemaat dan gereja ini. Kiranya itu semua dapat menjadi abdi kami, sembah kami, dan itu menjadi catatan yang penting di tahun ini, dan ada juga yang telah kami siapkan pelayanan di tahun yang akan datang. Bapa berkenan berkati para pembina pada tingkat ranting dan cabang, pimpinan-pimpinan yang Tuhan pakai dalam tanggung jawab di badan majelis jemaat, subkomisi pun juga subseksi. Semua dalam tanggung jawab dan kerjasama sudah melakukan abdi kami dalam pelayanan di tahun 2023. Begitupun juga Tuhan Yesus dengan apa yang ada pada kami dalam tanggung jawab bersama pada tingkat pengurus daerah yang juga hadir pada malam ini, anak-anak-Mu yang ada mewakili cabang dan duduk sebagai pengurus daerah. Tuhan berkati. Begitupun juga para kader angkatan muda yang kini ada di tengah masyarakat dengan tugas dan jabatan masing-masing. Tuhan Yesus di sana, tentu kami tidak pernah melupakan dan mengabaikan tanggung jawab dan panggilan sebagai pemuda gereja, supaya disitulah kami membuka jalan dan ruang untuk yang lain bisa dapat juga ada di sana. Para pekerja dengan tanggung jawab sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, Polri, dan semua yang sudah punya pekerjaan. Tuhan Yesus tahu dan kenal
dengan segenap tugas dan tanggung jawab dimaksud, termasuk juga petani nelayan, ojek, sopir angkot, dan semua bentuk karya yang kami lakukan, berwira swasta, usaha mandiri, dan yang lain. Semua itu adalah bentuk-bentuk kami mengupayakan pendapatan, tapi juga melakukan berbagai macam cara supaya dengan begitu nama-Mu dimuliakan lewat seluruh karya kami. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus sebab Engkau Bapa yang baik, dan pada kesempatan ini dalam penghayatan Natal-Mu kami kembali melakukan koreksi terhadap diri kami. Jika itu kami ada di tahun ini dengan segala kekurangan dan kelemahannya, Tuhan kasihani dan ampuni supaya itu tidak menjadi pembatas atau hambatan untuk kami ke depan. Kami juga berdoa dalam tanggung jawab pelayanan, menopang pergumulan hamba-Mu, Bapak Raja sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Hatiwe Kecil, pun juga Ibu Kepala Desa sebagai Ibu yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala di Desa Galala. Tuhan Yesus tahu tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, melakukan tanggung jawab mengayomi kehidupan masyarakat sebagai bagian terkecil mewakili pemerintah di pusat supaya tugas pembangunan terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Juga dengan semua orang-orang tua terkasih kami, mereka punya andil besar untuk kami dan hidup dan masa depan. Mereka punya pekerjaan, mereka punya tugas untuk bagaimana kami bisa sukses. Mereka berjuang mati-matian untuk hal itu. Karena itu abdi kami kepada mereka dan doa kami kepada mereka adalah bagian penting daripada pelayanan dimaksud. Dan ketika kami ada pada puncak-puncak keberhasilan, tentu adalah karena orang-orang tua terkasih yang setiap saat bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan dengan bahu yang terkelupas harus berusaha untuk mencari nafkah bagi kelanjutan kehidupan kami bersama. Terima kasih atas segala sesuatu yang sudah Tuhan buat itu baik bagi kami, para pelayan hamba-hamba-Mu, para pendeta, penatua dan diaken. Semua kami dalam gerak bersama membangun pelayanan di tengah jemaat ini, memberikan kesempatan sebesarnya bagi angkatan muda untuk bisa menjadi pemuda yang siap untuk pelayanan dan tangguh menghadapi hari esok dan masa depan, menciptakan hal-hal sebagaimana yang Tuhan kehendaki di tengah bangsa dan negara ini, yang berjuang tidak dengan sendiri tapi berjuang bersama Tuhan, menghadirkan garam dan terang dunia di tengah keadaan dalam bentuk apapun. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami menghadapi pemilu kada. Tuhan Yesus tentukan hamba-Mu yang setia untuk bisa menjadi presiden dan wakil, supaya negara ini tetap aman, segala kondisi untuk mau melakukan dan mengupayakan bangsa dan negara ini kehilangan citra sebagai negara kesatuan. Kiranya Tuhan Yesus jangan sampai itu terjadi, tapi berikanlah kepada kami kesadaran supaya ketika aspirasi politik yang kami berikan adalah juga bagian daripada pergumulan bersama bergereja, sehingga tidak kami keluar dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Kami tidak mau negara dan bangsa kami gagal untuk mempertahankan nasionalisme sebagaimana sejak awal telah dibangun. Begitupun juga para anggota legislatif pada tingkat pusat, DPRD, DPR pusat, DPRD provinsi pun juga DPRD kota. Anak-anak-Mu yang ada di negeri dan jemaat yang sudah mencalonkan diri sesuai dengan partai dan juga jenjang, Tuhan Yesus berkati. Anak-anak-Mu yang pada pemilihan yang lalu sudah dapat menyuarakan aspirasi negeri dan jemaat ini, Tuhan Yesus jangan abaikan hal itu, tapi tetapkan dan bahkan bertambah jumlah, supaya pergumulan bersama akan selalu Tuhan nyatakan, sehingga kami semua sepakat untuk melihat hal itu dalam memberikan kesempatan bagi anak-anak-Mu tetap ada dalam barisan DPRD kota maupun juga provinsi dan pusat. Kami percaya tidak ada yang mustahil bila Tuhan ambil alih hal ini dan melakukan segala perkara sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, terima kasih untuk perjumpaan malam ini, dan semua kami dengan segala kekurangan sudah memberikan kontribusi bagi pelayanan itu sendiri.
Ampuni dan kasihani kami. Lalu ini doa dan syukur yang kami bawa padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Lalu ini doa kami Tuhan, terimalah kami. Amin. Saudara diundang berdiri dan kita kidungkan 120. Di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Saudara sekalian, Natal membuka kesempatan untuk kita dalam potensi sebagai pemuda gereja bisa menjadi berkat dalam lingkungan, tempat dan ruang di mana kita berada. Dan untuk maksud itu, pergilah, jadilah berkat bagi kita semua dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus Putra Natal dan oleh tuntunan Roh Kudus menyertai kamu dalam tugas dan tanggung jawabmu pada saat ini dan terus kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman seluruh potensi kader AMGPM Cabang Kirele Zon 1 dari ranting 1 hingga ranting 7. Di malam hari ini kebaktian perayaan Natal Cabang Kirele Zon 1 boleh selesai. Mewakili pengurus cabang, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh membawakan kita dalam kebaktian dan seluruh pengisi acara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, Natal identik dengan sukacita, dengan kado, dengan bingkisan, dan demikian di malam hari ini ada ucapan terima kasih dari pengurus cabang Kirele Zon 1 disimbolisasi dengan pemberian bingkisan Natal. Dan bingkisan Natal yang pertama akan diberikan kepada pihak gereja yang akan diterima oleh Bapak Pendeta Bapak Edi Wayabula selaku Ketua Majelis Jemaat GPM Gatik. Dan bingkisan Natal yang kedua akan diberikan kepada pihak daerah Pulau Ambon Timur yang akan diterima oleh Bu James Lawani. Kepada Bapak Pendeta dan kepada Bu James, beta persilakan untuk maju ke depan. Pemberian bingkisan Natal untuk Jemaat GPM Gatik yang diwakili oleh Bapak Pendeta akan diberikan oleh salah satu pembina dari pengurus cabang Kirele Zon 1, Ibu Din Samu-Samu. Kepada Ibu Din dipersilakan. Dan untuk pengurus daerah akan diberikan oleh Bu Ketua Cabang Bu Febri Rikumahu. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang Tuhan Yesus kasih,
Dengan demikian berakhirlah acara perayaan Natal kita di malam hari ini. Selamat malam dan shalom. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in the winter wonderland. Gone away is a bluebird, here to stay is a new bird. We sing a love song while we're still alone, walking in the winter wonderland. In the winter we can rule the snow in, we'll pretend that it's a bright and brown. We'll tell you we so meant to know it. Ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, acara kita boleh selesai di malam hari ini. Dan ada berkat Tuhan yang disediakan oleh teman-teman pengurus cabang. Untuk itu Bapak Ibu dan teman-teman semua boleh keluar lewat pintu samping untuk mengambil berkat Tuhan yang telah tersedia. Selamat malam sekali lagi, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.